lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Nadia Hanim beserta seluruh keluarganya dan juga semua para ustazah-ustazah yang tergabung dalam Al-Wafa. Kita doakan semoga selalu berada dalam kesehatan badan, panjang umurnya, dibahagiakan hatinya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan Allah dunia akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segenap ustazah, segenap wabah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim dan semua hadirat yang ada di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek juga. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan juga hatinya disambungkan dengan wanita-wanita yang solehah. Terutamanya adalah wanita yang paling solehah, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah, pimpinan dari wanita surga, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kawan-kawan semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum kewafatan beliau ada membisikkan kalimat kepada Sayyidah Fatimah yang membuat Sayyidah Fatimah menangis dengan sangat emosional ya, menangis terisak-isak. Kemudian Nabi Muhammad kembali membisikkannya, dan sedari itu Sayyidah Fatimah mengusap air matanya, kemudian tersenyum. Sayyidah Aisyah yang menyaksikan pemandangan tersebut ingin tahu apa yang dibisiki oleh Nabi membuat Sayyidah Fatimah menangis, kemudian dibisikkan lagi membuat beliau tersenyum dan bahkan tertawa. Sayyidah Aisyah mengatakan, ma'asra, alangkah sangat cepatnya perubahan dari menangis ke tertawa itu, sehingga betul-betul Sayyidah Aisyah ingin tahu apa sebabnya. Ketika Sayyidah Fatimah berpamitan, karena memang Nabi di masa sakit tinggal di rumah Sayyidah Aisyah, semasa Sayyidah Fatimah berpamitan kepada Sayyidah Aisyah, beliau menanyakan hal tersebut. Ya Fatimah, kalau boleh saya tahu, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu sehingga membuatmu menangis, kemudian dibisikkan kembali dan membuatmu tertawa? Sayyidah Fatimah menjawab, la uksisir Rasulillah wa huwa hayy. Tak akan aku buka rahasia Nabi Muhammad sedangkan beliau masih ada. Masih sakit ya, masih ada gitu. Tentu hal ini tidak menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah mau bermain rahasia kepada Sayyidah Aisyah, atau juga menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah semacam yang ingin tahu aja urusan antara orang tua dengan anak gitu. Bukan. Sayyidah Aisyah menanyakan itu untuk ilmu, karena beliau ingin tahu gitu, apa hal yang membuat Sayyidah Fatimah sebegitu cepatnya beralih dari menangis ke tertawa. Dan Sayyidah Fatimah pun juga bukan tidak mau memberitahu, hanya saja adab terhadap seseorang. Seseorang kalau memberi rahasia kepada kita, membisikkan artinya kan memberi rahasia. Kalau memberi rahasia, tentu amanatnya adalah untuk tidak dibuka rahasia tersebut, sekurangnya selagi beliau masih ada di atas muka bumi. Karenanya selepas wafat Nabi besar Muhammad alaihissalam, beberapa hari kemudian, Sayyidah Aisyah yang berjumpa kembali dengan Sayyidah Fatimah menanyakan hal tersebut. Wahai Fatimah, apa yang membuatmu hari itu menangis ketika dibisiki oleh Nabi Muhammad dan kemudian dibisiki kembali oleh Nabi Muhammad dan engkau tertawa? Sayyidah Fatimah menjawab,
Untuk kali yang pertama, Nabi Muhammad berkata kepadaku, wahai Fatimah, malaikat Jibril datang kepadaku setahun sekali untuk mengulangkan kepadaku Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Untuk membacakan Al-Quran dari awal hingga akhir dalam setahun hanya sekali aja. Yang kali ini Jibril datang kembali padahal ia baru datang beberapa bulan lalu. Artinya dalam 1 tahun 2 kali. Malaikat Jibril datang kembali mengulangkan aku Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Saya rasa Fatimah, saya akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya akan segera meninggal dunia. Sayyidah Fatimah ketika dibisiki oleh Nabi Muhammad, di telinganya diberitahu bahwa ayahandamu ini sepertinya akan segera berangkat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin beliau tidak menangis membayangkan bumi tanpa Nabi Muhammad di atasnya. Membayangkan keadaan di mana beliau tak ada lagi ayahandanya. Dan bagi beliau, ayahandanya bukan hanya sekedar ayah, akan tetapi juga guru, akan tetapi juga orang tua. Di saat beliau telah kehilangan ibunya. Jadi bagi Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad adalah semua orang, adalah segalanya. Kehilangan Nabi Muhammad adalah kehilangan dunia dan seisinya. Karenanya beliau pun menangis. Dan kemudian yang kedua kalinya Nabi membisiki kembali, yang membuatnya tersenyum bahagia. Apa itu? Nabi berkata, ayahanda berkata padaku, wahai Aisyah, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah, wa innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi. Wahai Fatimah, ketahuilah, kamu adalah wanita pemimpin surga. Itu satu kabar gembira Nabi Muhammad sampaikan kepada Sayyidah Fatimah, yang membuat Sayyidah Fatimah tersenyum, tertawa. Dan yang keduanya, dan ini yang sebenarnya lebih banyak pengaruhnya dalam membuat Sayyidah Fatimah tersenyum dan tertawa. Innaki ya Fatimah awwala ahla baiti lahiqatan bi. Sesungguhnya engkau, wahai Fatimah, adalah keluargaku yang pertama yang akan segera menyusul aku. Jadi Nabi memberitahu bahwa Fatimah, saya akan segera meninggal dunia. Yang pertama. Habis itu, tenang saja Fatimah, kamu pun akan segera menyusul aku. Jadi sekalian, bayangkan andai kamu yang dibisiki oleh ayahmu atau suamimu hal yang seperti ini. Apakah yang kedua akan membuatmu tertawa, tersenyum, atau membuatmu menangis semakin kencang? Dokter bilang, usia saya hanya tersisa beberapa hari saja, saya akan segera meninggal dunia. Kamu pun menangis ketika suamimu berkata seperti itu. Ketika dia melihatmu menangis, dia berkata lagi, tenang saja sayang, karena penyakit saya ini sudah pun menular kepadamu. Jadi kamu bersiap-siaplah, usiamu hanya tersisa 2 minggu saja. Kira-kira kamu akan jadi tersenyum atau justru menangis lebih kencang ya? Masya Allah, menangis lebih keras tentu saja. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi Sayyidah Fatimah ketika dibisiki yang kedua kali oleh Nabi Muhammad, beliau malah justru tertawa, tersenyum, ketika dikabari bahwa engkau pun akan segera menyusul aku, wahai Fatimah. Yang pertama dari keluargaku yang segera menyusul aku adalah dirimu. Beliau segera tersenyum. Kenapa? Sebab beliau tahu, alhamdulillah, sekurangnya perpisahan ini hanya sebentar saja. Setidaknya tak akan lama perpisahanku dengannya. Beliau segera tersenyum. Apalagi dengan jaminan keselamatan surganya, keselamatan beliau di akhirat nanti, innaki
Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Ini kabar gembira buat Sayyidah Fatimah, pun juga kabar gembira buat kita sekalian, saudara sekalian yang saya muliakan. Umat muslimah, kita sudah punya ratunya surga. Kita sudah punya pimpinan surga kita, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Kita hanya perlu memantaskan diri kita, hingga semoga saja kita terpilih menjadi perempuan-perempuan yang kelak akan ada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra dalam kehidupannya, hingga kita dapat mencontoh perjuangan beliau, pengorbanan beliau, cinta kasih beliau. Saya belum lama diminta juga untuk memberikan kajian mengenai Sayyidah Fatimah, karena memang 20 Jumadil Akhir, ya, itu adalah merupakan milad Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau dilahirkan 20 Jumadil Akhir pada 5 tahun sebelum kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala as-sahih ma yugal, menurut pendapat yang paling mu'tamad, menurut pendapat yang paling sahih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kawan-kawanku semuanya, saya bercerita di sana, sampaikan di majelis tersebut bahwasanya kalau saya boleh meringkas Sayyidah Fatimah dengan satu kalimat, saya akan katakan bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah seorang perempuan yang sederhana hidupnya di bumi, akan tetapi mewah dalam alam langit Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang wanita yang sangat sederhana hidupnya di bumi, akan tetapi sangat mewah kehidupannya di alam langit Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana di bumi. Terkadang beliau tidak makan 3 hari 3 malam. Hanya minum air saja. Dan kemiskinan beliau, kelaparan beliau bukanlah karena situasi dan kondisi yang mengharuskan, keadaan yang mengharuskan beliau dalam keadaan seperti itu. Melainkan seperti yang diucapkan Sayyidah Aisyah mengenai Sayyidah Fatimah, inna ju'a 'alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya keluarga Nabi Muhammad adalah ikhtiar, adalah pilihan yang mereka pilih untuk kehidupan mereka. Mereka lebih memilih lapar daripada kenyang. Mereka lebih memilih hidup dalam kesederhanaan, dalam keadaan keterbatasan, dibandingkan dengan berlapang-lapang dalam urusan dunia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pernah satu waktu Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, Sayyidina Abu Bakar berkata, saya hari itu sedang sangat lapar di waktu siang. Saya pun keluar rumah mencari seseorang yang boleh memberikan makanan kepada saya. Saya berjumpa dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, apa yang membuatmu keluar di siang hari seperti ini? Umar menjawab, wahai Abu Bakar, aku keluar dari rumah siang hari seperti ini karena lapar. Jadi kami berdua rupanya kelaparan. Kami berdua pun berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihissalam yang bertanya, ma akhrajakuma minal bait fi hadhihi sa'ah, fi mithli hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah di jam-jam yang seperti ini, tak biasanya? Sebab sangat terik, sangat panas sekali. Kenapa kalian justru keluar dari rumah? Sayyidina Umar menjawab, ma akhrajana minal bait illa al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar dari rumah karena rasa lapar yang tak tertahankan, wahai Rasul. Nabi pun kemudian menjawab, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ma akhrajani minal bait illa bimithli ma akhrajakuma.
Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, saya pun keluar dari rumah di jam seperti ini karena lapar juga. Maka mereka bertiga pun diajak oleh Nabi Muhammad, mereka berdua diajak oleh Nabi untuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang memang rumahnya dulu pernah dibuat tinggal oleh Nabi Muhammad alaihissalam selama beberapa bulan, sehingga Nabi rasanya memang seringkali menjadikan rumah Abu Ayyub sebagai rumah kedua buat Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi pun datang ke rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub segera menyambutnya dengan penuh rasa sukacita. Seraya mengatakan marhaban bin Nabi wa bisahibai. Selamat datang wahai Nabi Muhammad dan juga dua sahabatnya, silakan masuk. Beliau sangat berbahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad dan kedua sahabat terbaik Nabi Muhammad, segera menyembelih untuk ketiga tamu mulianya tersebut seekor kambing kecil dan meminta Ummu Ayyub, istrinya, untuk segera memasaknya, memanggangnya untuk mereka bertiga. Jadi sekalian saya muliakan, sesudah daging tersebut terhidang, Abu Ayyub menghidangkannya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengambil satu wadah, kemudian meletakkan beberapa potong daging di atas wadah tersebut. Seraya berkata, "Ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila bait binti Fatimah." Wahai Abu Ayyub, sudikah kiranya engkau mengirimkan daging ini, makanan ini ke rumah putriku Fatimah. Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Dan ini Abu Ayyub akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sudah 3 hari 3 malam lamanya. Tak masuk makanan apapun ke dalam perut putriku Fatimah. Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Dan ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Kau dengarkah itu? 3 hari 3 malam. Bagaimana kita yang belum sarapan tadi pagi, jam segini sudah berulang-ulang kali melihat jam. Yang mungkin tadi pagi pun sudah makan, jam segini udah mulai lihat-lihat jam karena sudah dekat waktunya makan siang. Saudara sekalian, saya mengatakan betapa kita rasanya kalau terlambat makan sebentar saja, kita merasakan yang rasanya sebentar lagi saya akan pingsan. Sayyidah Fatimah, saya pun awal ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam, akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Innahum yahtarunal ju'. Mereka memilih untuk lapar dalam kehidupan mereka. Bukan berarti karena tidak ada yang bisa mereka makan. Andai mereka mau. Bahkan Gunung Uhud pernah ditawarkan untuk menjadi emas buat Nabi Muhammad. Halalan thayyibah. Dan Nabi Muhammad menolak itu, saudariku sekalian. Bal aju'u yawman wa asba' yawman. Kata Nabi Muhammad, aku lebih memilih untuk sehari lapar, sehari kenyang. Mengapa begitu wahai Rasulullah? In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Kalau aku sedang dalam keadaan lapar, aku akan mengingat Allah. Dan ketika aku sedang dalam keadaan kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, karena memang kalau kita selalu kenyang, itu akan lebih sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam keadaan kenyang, itu sangat sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitabnya bahkan mengatakan, "Kadzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an." Kata beliau, bohong orang yang mengaku dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk, boleh mengerjakan sholat dengan khusyuk, sedangkan dia dalam keadaan kekenyangan. Orang kalau dalam keadaan kekenyangan dia sholat,
pikirannya tak akan mudah untuk khusyuk, kata Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Saudara sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah sederhana di bumi. Sederhana di bumi. Beliau mengerjakan urusan rumah tangganya sendiri dengan tangannya. Sampai-sampai jika kau bayangkan tangan putri Nabi ini adalah tangan yang halus, tangan yang tak digunakan untuk banyak bekerja di dunia, kamu salah sangka saudariku. Karena sebenarnya tangan Sayyidah Fatimah sangat keras. Tangan Sayyidah Fatimah terbiasa mengerjakan berbagai macam tugas dalam rumah tangga. Beliau menumbuk gandum sendiri. Beliau mengadon adonan untuk roti sendiri. Beliau memasak roti tersebut sendiri. Panas-panas sampai-sampai banyak sekali luka-luka bekas terkena panas pada tangan Sayyidah Fatimah. Saudara sekalian saya muliakan, hingga membuat Sayyidina Ali tak sampai hati memandangnya. Pernah suatu hari ketika Sayyidina Ali mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam telah mendapatkan beberapa banyak jariyah. Jariyah adalah wanita-wanita tahanan perang. Ketika mendapatkan tawanan perang, tawanan perang tersebut ketika terdiri dari beberapa perempuan-perempuan budak, perempuan itu secara langsung budak-budak tersebut menjadi milik umat Islam yang waktu itu memenangi peperangan tersebut. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, mintalah kepada ayahmu satu orang budak untuk membantumu. Karena aku tak sampai hati, wahai Fatimah, melihatmu setiap hari bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat ini." Sayyidah Fatimah pun berangkat menuju rumah ayahnya. Ia pun menyampaikan apa yang disampaikan Ali kepadanya. Nabi pun kemudian bertanya padanya, "Jadi engkau meminta kepadaku untuk memberikan kepadamu satu orang budak wanita membantumu bekerja, wahai Fatimah?" Sayyidah Fatimah mengangguk, "Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya memintanya darimu." Nabi sepertinya menimbang-nimbang. Yang saya bayangkan apa yang ditimbang oleh Nabi Muhammad. Tentu saja, makanan yang selama ini dimasak oleh Sayyidah Fatimah tentu berbeza dengan makanan yang dimasak nantinya oleh budak. Makanan yang dimasak oleh seorang perempuan solehah, yang sembari masak beliau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sembari memasak sambil memasak beliau mengingat tentang perjuangannya dan tujuannya untuk memasak semata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berbeza makanan tersebut dengan yang dihasilkan oleh seorang budak perempuan yang mungkin baru masuk Islam atau bahkan belum Islam. Saudara sekalian yang saya muliakan, makanan yang dibuat oleh tangan yang hari-harinya digunakan untuk berzikir, yang hari-harinya tangan tersebut digunakan untuk membantu putra-putrinya, untuk membantu suaminya mengerjakan berbagai macam urusan. Tangan yang dipakai untuk sujud oleh Sayyidah Fatimah, tangan yang dipakai oleh tengadah untuk tengadah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang wanita salehah bernama Fatimah Zahra, yang bahkan tak hanya salehah, ia adalah Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Tentu makanan tersebut berbeza hasilnya ketika dimakan dibandingkan dengan makanan yang dimasak oleh seorang perempuan yang hanya merupakan budak biasa. Saudara sekalian, tentu itu salah satu dari pertimbangan Nabi Muhammad. Untuk kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, in syi'ti a'taituki jariyah au jariyatain." Wahai Fatimah, jika kamu mau,
aku boleh memberi kepadamu 1 atau 2 orang budak perempuan. Wa in syi'ti, atau jika tidak wahai Fatimah, aku dapat mengajarkan kepadamu bacaan-bacaan yang kamu baca sebelum tidurmu. Ketika bangun dari tidur, semua kelelahan sepanjang harimu telah hilang. Sayyidah Fatimah minta diberi budak. Nabi Muhammad memberikan kepadanya pilihan, mau budak atau mau bacaan. Yang aku berikan padamu, kamu baca di saat lelahmu seharian bekerja, wahai Fatimah, esok harinya semua lelahmu telah hilang. Saudariku sekalian, mana yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah? Tentu saja Sayyidah Fatimah kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Idzan alimni iyyaha ya Rasulullah." Kalau begitu ajarkan saya bacaan-bacaan yang saya baca sebelum tidur wahai Rasul, hingga esok harinya saya terbangun dalam keadaan segar dan hilang semua kelelahan saya. Kenapa Sayyidah Fatimah lebih memilih untuk diajarkan bacaan-bacaan tersebut? Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab Sayyidah Fatimah tahu jika beliau memilih budak yang senang, yang bahagia, hanyalah beliau sendiri saja. Akan tetapi umat tak ikut-ikutan senang dan bahagia dengan pemberian tersebut. Tak ada hasilnya untuk kita umat Islam. Akan tetapi jika yang dipilih oleh Sayyidah Fatimah adalah bacaan tersebut, maka beliau menerimanya dari Nabi Muhammad. Kemudian mengajarkannya kepada kita sekalian, para perempuan-perempuan muslimah sepanjang zaman. Turun dari Sayyidah Fatimah kepada putri-putrinya Fatimah, Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kalsum. Kemudian turun lagi kepada cucu-cucu Sayyidah Fatimah. Kemudian turun-temurun bacaan tersebut kepada muslimah-muslimah, generasi demi generasi sampai kepada masa kita sekarang ini. Andai Sayyidah Fatimah memilih budak saja pada hari itu, maka kita akan tak pernah sampai bacaan ini kepada kita. Sehingga tak ada bacaan yang boleh kita baca sebelum tidur. Dan kepenatan kita sepanjang hari akan hilang semuanya dengan bacaan tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah memikirkan kita, perempuan-perempuan akhir zaman, yang mungkin dengan sebab-sebab yang berbeza-beza, akan tetapi sebagai seorang perempuan, kita selalu saja kelelahan. Bukankah begitu? Mungkin tidak dengan memasak, tapi dengan berjalan. Mungkin tidak dengan berjalan, tapi dengan berbicara seperti saya. Akan tetapi semua perempuan, saya rasa mudah untuk merasakan kelelahan. Kelelahan dalam berumah tangga, kelelahan dalam mencari penghasilan tambahan untuk keluarga, belum lagi yang single parent. Tentu saja lebih lelah lagi dengan berbagai macam urusan. Sayyidah Fatimah memikirkan kita, kawan-kawanku sekalian, sehingga beliau berkata kepada Nabi Muhammad, "Idzan alimni iyyaha ya Rasulullah." Kalau begitu, ajarkan kepadaku bacaan-bacaan tersebut, wahai Rasulullah. Nabi pun kemudian mengajarkannya, "Idza await ila firasyik." Wahai Fatimah, apabila kamu hendak tidur, fatawadda wudu'uki lis-shalah. Berwuduklah kamu seperti wudukmu akan mengerjakan salat. Fanami ala jambikal aiman. Kemudian tidurlah dengan miring pada sisi yang kanan. Berbaringlah dengan menghadap ke arah kananmu. Tsumma sabbihillah 33. Bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Wahmadillah 33. Ucapkanlah alhamdulillah. Bertasbihlah artinya ucapkanlah subhanallah 33 kali.
Wahmadillah 33. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah 33 kali. Wa kabbirillah 33. Dan bertakbirlah kepada Allah 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sayyidah Fatimah pun pulang. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, mana jariyah yang kamu minta wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah mengatakan, aku memang tidak pulang dengan membawa jariyah, karena aku lebih memilih diajarkan Nabi Muhammad bacaan yang saya boleh baca setiap malam sebelum tidur. Pagi hari Nabi Muhammad berkata, kelelahanku sepanjang hari kemarin itu akan hilang semuanya ketika saya membacanya malam tersebut. Sayyidina Ali pun diajarkan bacaan tersebut oleh Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali mengatakan ketika beliau sudah di usia yang sangat lanjut, sejak malam hari itu sampai dengan malam ini, tak pernah ada satu malam pun yang saya lewatkan tanpa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bacaan yang sangat mujarab, teman-teman sekalian. Silahkan amalkan. Ini adalah ijazah dari Sayyidah Fatimah untuk kita sekalian, terutamanya kaum wanita, kaum muslimah dari umat ayahandanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun berucap terima kasih kepada Sayyidah Fatimah atas bacaan-bacaan indah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian. Beliau sangat sederhana hidupnya di atas muka bumi ini. Tak memiliki banyak pakaian. Beliau tak memiliki, sangat terbatas ya. Beliau hanya memiliki sangat terbatas dari urusan dunianya. Yang bahkan ketika beliau mengenakan kalung di lehernya, Nabi menghilangkan senyumnya kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kehilangan senyum dari Nabi Muhammad ketika Sayyidah Fatimah mengenakan kalung, memakai kalung emas. Hari itu juga beliau kemudian menjual kalung tersebut dan mensedekahkan uang hasil penjualannya kepada orang-orang yang berkesusahan, fuqara dan masakin dan anak-anak yatim. Kemudian beliau pun datang kembali ke rumah Nabi Muhammad tanpa mengenakan kalung itu dan berkata, ya Rasulullah, saya telah menjual kalung tersebut dan saya sudah mensedekahkan uangnya kepada fuqara dan masakin. Nabi pun tersenyum, kemudian memeluknya, kemudian mencium di antara dua keningnya, seraya mengatakan, innaki labinti Rasulillahi haqqa. Sesungguhnya engkau sungguh-sungguh putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah. Kesederhanaan dalam kehidupan. Beliau memilih itu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Sederhana di kehidupannya di dunia. Kenapa? Karena beliau memilih untuk bermegah-megah di akhirat nanti. Beliau memilih untuk hidup layak dan bahagia di alam langit Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terbukti bahkan dari sejak hidup beliau masih di atas muka bumi ini. Beliau masih hidup di atas muka bumi ini, saudaraku sekalian, di atas muka bumi dalam keadaan sederhana. Akan tetapi di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup dalam keadaan mewah. Beliau hidup dalam keadaan megah. Bahkan sampai-sampai, saudaraku sekalian, tahukah kamu mengapa Sayyidah Fatimah dijuluki Az-Zahra, yang semerbak mewangi? Adalah karena beliau setiap kali beribadah, harum ibadahnya tercium sampai membuat para penghuni langit dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala terhibur dengan aroma wangi ibadah Sayyidah Fatimah di bumi. Sebab para malaikat penciumannya tak sama dengan kita.
sama halnya penglihatannya tak sama dengan kita. Kita melihat yang terang adalah yang ada cahayanya, yang ada lampunya. Akan tetapi para malaikat melihat bumi ini ada perbedaan antara siang dan malam. Semuanya gelap. Kecuali hati yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang yang sedang berzikir, yang sedang menyebut nama Allah, yang sedang membaca Al-Quran, mereka tampak terang dari alam langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, al-bait alladhi yuqra fihi al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Sungguhnya rumah yang sedang dibacakan Al-Quran tampak terang, terlihat terang bagi penghuni langit Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan malaikat, sebagaimana terlihatnya bintang gemintang dari penghuni bumi ini kepada langit di kala malam. Kita kalau lihat langit di waktu malam, kita lihat semuanya gelap kecuali bintang-bintangnya. Para malaikat melihat kita di bumi, semuanya tampak gelap kecuali hati yang sedang mengingat Allah. Kecuali orang-orang yang sedang berzikir menyebut nama Allah. Kecuali orang-orang yang seperti sekarang kita sedang lakukan. Sedang mengingat Allah. Sedang mengingat orang-orang soleh. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, turunlah hujan rahmat dari langit Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penghuni bumi ini. Sekarang insya Allah kita sedang terlihat terang di kalangan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang mengingat perempuan paling solehah yang pernah ada di atas muka bumi. Pun demikian dengan penciuman para malaikat. Saudaraku sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, "Idza kadibal mu'min tanaha minhul malakan min natni ma yakhruju min fi." Apabila seseorang muslim berbohong, tercium bau busuk dari mulutnya sehingga membuat para malaikat menjauh darinya 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya tersebut. Demikian penciuman para mereka mencium busuknya dosa dan mencium wanginya ibadah. Para malaikat mencium bau busuk dosa. Ketika kamu berbohong, malaikat mencium bau busuk yang luar biasa dari mulutmu. Demikian pula ketika kamu berghibah, malaikat mencium bau sangat busuk dari mulutmu. Akan tetapi ketika kamu sedang mengingat Allah, ketika kamu sedang berzikir menyebut nama Allah, ketika kamu sedang melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat mencium wangi yang sangat pekat dari ibadahmu tersebut sesuai dengan kadar khusyukmu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah ketika sedang berdoa, Sayyidah Fatimah ketika sedang bermunajat, Sayyidah Fatimah ketika sedang menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan linangan air mata. Beliau berdoa dari hatinya. Beliau bermunajat dengan sepenuh jiwanya. Hingga sampai-sampai aroma ibadah beliau tak hanya membuat para malaikat yang di bumi merasa terhibur dengan wanginya dan mendekat dari pekatnya aroma ibadah beliau sampai-sampai tercium kepada penghuni langit sana. Hingga para malaikat mengatakan, wangi apa ini dari bumi? Begitu pekatnya, begitu wanginya. Sebagian malaikat menjawab, innaha Zahra, ini adalah aroma ibadah Fatimah, putri Nabi Muhammad. Az-Zahra, sungguhnya ia adalah wanita yang aromanya semerbak mewangi. Ia mewah di alam langit. Ia megah
di kalangan para malaikat-malaikat dari dunia hingga pun di akhirat nanti, saudaraku sekalian, hingga sampai di mahsyar. Hingga sampai di mahsyar. Nabi Muhammad bercerita, nanti di mauqif, nanti di padang mahsyar, ketika semua orang sedang ketakutan, ketika rombongan demi rombongan mulai terkumpulkan, ketika orang-orang sebagian yang ketakutan amal ibadahnya sangat sedikit atau dosa-dosanya sangat banyak, sedang ketakutan keadaannya. Pada saat yang seperti itu, terdengar nada munadin, terdengar panggilan min qibalil haq, dari Allah Subhanahu wa taala, nubuddu ru'usakum, wahai penghuni mahsyar semuanya, tundukkanlah kepala kalian. Penghuni mahsyar diminta untuk menundukkan kepalanya. Wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pula pandangan mata kalian. Apa yang terjadi ya Allah? Apa yang akan peristiwa apa yang akan terjadi sampai semua penghuni mahsyar diminta untuk menundukkan kepalanya? Allah kemudian berkata, Inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan segera melintasi jembatan. Akan segera melintasi sirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan Allah menjadikan peristiwa lewatnya Sayyidah Fatimah menjadi perayaan agung, di mana semua yang ada di padang mahsyar diminta untuk menundukkan kepalanya. Beliau sangat mewah hingga sampai mahsyar. Beliau sangat mewah hingga sampai surga. Dan yang membahagiakan, dengarkan ini wahai saudariku, dan yang membahagiakan adalah ketika Sayyidah Fatimah lewat di atas jembatan, di belakangnya kaukabun azim, di belakangnya ada rombongan yang sangat banyak, di belakangnya ada perempuan-perempuan solehah sepanjang zaman yang mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah akan ada di belakang beliau hari tersebut. Perempuan-perempuan solehah sepanjang zaman. Ketika guru saya menceritakan hal ini, ketika para ulama menceritakan hal ini, saya meskipun malu untuk memintanya, rasanya saya takut jika saya tak meminta, saya akan menyesal. Karenanya saya berdoa ketika para guru mengatakan wa wara'aha kaukabun azim, di belakang Sayyidah Fatimah ada rombongan yang sangat besar. Andai guru-guru kami mengatakan rombongan yang kecil, hanya terdiri dari beberapa perempuan-perempuan saja, rasanya saya akan menyerah dan berkata, biarlah saya mencari rombongan yang lain saja. Akan tetapi ketika mereka berkata, wa wara'aha kaukabun azim, di belakang Sayyidah Fatimah akan rombongan yang sangat besar, terdiri dari perempuan-perempuan salehah sepanjang zaman, dari kalangan sahabiyat, tabi'iyat, tabi'iyat, dan seterusnya. Sampai di zaman sekarang ini, sampai di akhir zaman nanti, saya pun mulai berdoa, Allahumma ja'alni minhunna. Ya Allah, jadikanlah saya di antara mereka. Jadikan saya ada di belakang Fatimah hari tersebut. Dan saya pun mengajak kepada semua saudari-saudariku yang berada di tempat ini, ataupun yang mendengar apa yang sedang saya sampaikan. Mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari tersebut kita pun juga Allah jadikan ada di belakang beliau. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti apa yang termampu, meskipun hanya seberapa persen dari kehidupan beliau, untuk bisa
rela berbagi kepada yang lain, meskipun diri dalam keadaan kesulitan, pun juga untuk menebarkan rahmat dan cinta kasih kepada sesama, meskipun hanya lewat doa. Saudara sekalian, Sayyidina Hasan meriwayatkan, satu malam aku duduk di samping ibundaku yang sedang berdoa selepas beliau mengerjakan sholat malamnya. Aku mendengarnya berkata, ya Allah, sayangilah fulan bin fulan. Ya Allah, cintailah fulan bin fulan. Ya Allah, rahmatilah fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada begitu banyak nama yang disebut oleh ibunda setiap malamnya, tanpa ada satu Fatimah di antara nama-nama tersebut. Beliau setiap malam mendoakan orang-orang yang beliau kenal, teman-teman saudara sekalian, mendoakan tetangga-tetangganya yang mungkin bahkan di antara mereka ada yang belum masuk Islam. Beliau doakan setiap malamnya orang-orang yang beliau kenal, begitu banyak nama-nama orang disebut, tanpa ada satupun nama beliau sendiri yang beliau sebutkan. Hati yang tidak egois, hati yang tidak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan dalam doa. Betapa malunya saya mendengarkan cerita ini. Saudaraku sekalian, betapa malunya saya mendengarkan cerita ini. Betapa seringnya kita ketika berdoa hanya menyebut nama kita saja. Ataupun kalau boleh, hanya sedikit saja dari nama orang-orang yang kita sayangi dari kalangan keluarga kita. Siapa di antara kita yang apabila malam datang kita doakan orang-orang yang kita kenali, atau bahkan kita doakan tetangga-tetangga kita? Siapa di antara kita yang apabila datang malam mengingat-ingat orang-orang kemudian mendoakan mereka? Sayyidah Fatimah, kita teladani kehidupannya, saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam menebar cinta kasih, bahkan mengalahkan kepada diri beliau sendiri. Sekurangnya kita bisa berbagi cinta kepada orang lain, sekurangnya lewat doa. Doakan orang lain sebagaimana engkau mendoakan dirimu sendiri selama ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita contohi kehidupan Sayyidah Fatimah, kita jadikan teladan dengan sebisa mungkin kita menjaga diri kita, karena itu memang yang ada dalam diri Sayyidah Fatimah, an la tara rajulan wala yarah rajul. Beliau tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya, dan pula beliau tidak mau dirinya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kita sebisa mungkin menjaga diri kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita teladani Sayyidah Fatimah dari berbagai arah yang sebisa yang kita lakukan, semampu yang kita boleh buat, seboleh yang bisa kita lakukan, saudariku sekalian. Meskipun hanya beberapa persennya saja, sembari kita tambah dengan cinta. Kita sambungkan hati kita dengan mencintai beliau. Dan yang ingin saya ajarkan pada teman-teman sekalian, selain daripada yang tadi yang pertama, amalkan zikir yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Kita membaca setiap sebelum tidur kita, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Saya harapkan kawan-kawan nanti malam boleh mengamalkan ini, dan berjanjilah mulai sekarang tidak melewatkan satu malam kecuali dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan ya untuk mengumpulkan kita pula bersama dengan beliau. Beliau berkenan di akhirat nanti untuk memandang kita
karena kita memiliki hubungan meskipun hanya dalam kalimat-kalimat sederhana yang kita ucapkan. Maksud saya kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan setiap malam-malam kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pun juga mau mengajarkan kepada semua saudari-saudariku yang ada di tempat ini untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau setiap selepas sholat. Ya, yang ini sebenarnya tak harus kepada Sayyidah Fatimah. Boleh pula kamu membacanya kepada Sayyidah Khadijah ataupun kepada Sayyidah Aisyah. Namun kepada Sayyidah Fatimah pun juga tentu saja. Beliau adalah Sayyidah Nisa Ahlul Jannah, pemimpin wanita-wanita surga. Jika kamu ingin memiliki hubungan khusus dengan Sayyidah Fatimah, jika kamu ingin hatimu tersambung dengan Sayyidah Fatimah, silahkan amalkan ini. Setiap kali habis selesai dari salam sholat fardumu, dari sholat zuhur misalnya, sholat asar misalnya, dan seterusnya, begitu habis selesai salam sholat, sebelum kamu membaca zikir-zikir yang lain, silahkan kirimkan Fatihah pada Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Fatihah ila Sayyidah Fatimah Zahra. Gitu ya. Usuliha wa furu'iha, innallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah seperti itu. Atau kalau tak hafal dengan bacaannya tadi, bolehlah Al-Fatihah ila Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Fatihah. Dan kamu langsung baca suratul Fatihah, baru selepasnya kamu membaca zikiran-zikiran yang lainnya sebagaimana yang biasa kamu baca selama ini. Itu yang kedua amalannya. Kemudian yang ketiga, untuk menyambungkan diri dengan Sayyidah Fatimah, selain daripada silahkan mempelajari kisah hidup Sayyidah Fatimah lebih lengkapnya, karena waktu tentu saja yang akan memisahkan kita juga. Kita sekarang sudah ada di penghujung kajian. Ada banyak sangat ya kisah-kisah tentang Sayyidah Fatimah yang tentu saja tak akan cukup waktu yang hanya 1 jam ini sudah yang paling lama ya bisa diberikan penganjur kepada saya. Jadi sekalian saya muliakan, selain daripada kamu lebih banyak lagi cari tahu tentang Sayyidah Fatimah, juga saya sampaikan bacaan yang diajarkan guru-guru kami untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan bertawasul kepada Sayyidah Fatimah. Dengan menyambungkan diri kita dulu kepada Sayyidah Fatimah, dan baru saja saya letakkan salawat tersebut ada di Instastory dari Instagram saya. Itu saya beri tajuk di situ, salawat Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diajarkan oleh para guru-guru kami untuk membaca salawat ini sedikit sekalian. Bunyinya, ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah, ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Boleh dilihat di Instastory Instagram saya kalau teman-teman udah join dengan Instagram. Kalau tak, nanti ibu-ibu yang tak pakai, yang tak guna Instagram tuh boleh lihatlah di Instagram putri-putrinya, untuk nanti boleh minta bacaannya di save dari situ, ya. Atau nanti juga Al-Wafa boleh bagikan, ya, boleh joinkan di websitenya Al-Wafa, ya. Ya hubabati ya sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salatullah wassalamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibniki wa ala man walakum lillah. Saya minta kepada semua yang hadir untuk baca ini 3 kali, boleh? Boleh ya? Kita baca ini 3 kali. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat tersambung. Apa maknanya Ustazah kalau saya ditanya tentang artinya? Ya hubabati, wahai hubabahku. Hubabah artinya adalah orang yang kita sayangi, yang terkasih. Ya wahai kesayanganku. Ya sayyidati, wahai junjunganku, duhai junjunganku. Ya Fatimah binta Rasulillah,
duhai Fatimah, duhai putri Rasulullah, salatullah wa salamul atamanil akmalan, semoga salawat dari Allah serta salam dari Allah yang sempurna senantiasa tercurahkan ala abiki kepada ayahandamu, wa ummiki dan kepada ibundamu Sayyidah Khadijatul Kubra, wa alaiki dan kepadamu wahai Fatimah, wa ala zaujiki dan suamimu Ali, wa ala ibnaiki dan kepada kedua putra putrimu itu Sayyidina Hasan dan Husain, wa ala man walakum lillah, dan semoga selalu tercurah kepada orang-orang yang mencintaimu karena Allah, yang mencintai kalian duhai keluarga Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat ini dengan bertawasul seperti ini. Oh ada, semua alhamdulillah. Begitu ya. Saya kenapa susah-susah ini tadi update di story. Ternyata ada di situ ya. Baik, boleh dilihat di situ. Ya hubabati ya sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salatullah wa salamul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakumillah. Kita akan baca bersama-sama salawat ini 3 kali insyaallah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkatan Sayyidah Fatimah Zahra dan keberkatan ayahanda Sayyidah Fatimah Zahra dan keberkatan semua orang-orang yang ada di sekeliling Sayyidah Fatimah Zahra, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah, hamba-hambanya yang layak untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang pantas pada omongan Sayyidah Fatimah Zahra, hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan sederhana, akan tetapi di akhirat nanti semoga kita layak ada di belakang Sayyidah Fatimah. Semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perempuan-perempuan yang mampu bersabar menghadapi kesusahan-kesusahan di atas muka bumi ini, dapat bersabar menjalani ujian-ujian dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi perempuan-perempuan yang selalu ditutupi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kita berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan semua niat-niat masing-masing, mudah-mudahan yang sedang sakit-sakit Allah Subhanahu wa taala segera sehatkan. Mudah-mudahan yang sedang berada dalam kesulitan Allah segera berikan kemudahan. Mudah-mudahan yang memiliki hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan hajat-hajat kita tersebut jika di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semula baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hubabati ya sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhul akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum billah. Ya hubabati ya sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa ala alayki wa ala azwajiki ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Ya hubabati ya sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salatullah wa salamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki alayki wa ala azwajiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Fatiha bil qubul wa kulli sul wa ila hadrat rasul wa ala sayyidah Fatimah Zahra hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم بحق الفاتحة بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبحق المولد وبحق هذا الاجتماع تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن وسوء ضير، إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين ورغبة في الأمور، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، وفتنة بعد الموت، خوفا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا من النظر إلى وجهك الكريم. Dan kita lanjut dengan doa maulidnya yang tadi telah dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلها الأقبانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة أما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.